Ibnu Ishaq berkata, setelah perjuangan dakwah yang panjang dan melelahkan, dan ujian terus menimpa beliau dan para sahabatnya, Allah kembali menguji beliau dengan ditinggal oleh istri dan pamannya Abu Thalib, orang yang selalu membela dakwah beliau, menjadikannya sebagai kekasih hati yang tak ada dua. Karena Abu Thalib adalah pelindung beliau, pemelihara dalam semua urusan beliau, orang yang sangat senantiasa mendukung dan membantu dalam menghadapi kaum beliau. Peristiwa tersebut terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tatkala Abu Thalib wafat, orang-orang Quraisy semakin leluasa mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelumnya mereka tidak mungkin dapat melakukannya semasa Abu Thalib masih hidup. Pernah suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadang oleh beberapa laki-laki bodoh dari Quraisy. Mereka menaburkan tanah ke atas kepala beliau. Urwah bin Zubair berkata, setelah orang bodoh itu menaburkan tanah ke atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pulang ke rumah dalam keadaan tanah tadi masih ada di atas kepala beliau. Salah seorang dari putri beliau berdiri untuk membersihkan kepala beliau sambil menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jangan menangis, karena sesungguhnya Allah senantiasa menjaga ayahmu. Beliau juga berkata, orang-orang Quraisy selalu gagal melakukan aksinya kepadaku hingga Abu Thalib meninggal dunia. Pada saat orang-orang Quraisy mendengar sakit Abu Thalib sudah semakin berat, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, dan Islam telah menyebar luas di kabilah-kabilah Quraisy secara keseluruhan. Oleh karenanya, mari kita jenguk Abu Thalib dan menasihatinya agar menghentikan dakwah keponakannya. Demi Allah, kita tidak akan pernah merasa hidup nyaman kalau dia menguasai masalah kita. Orang-orang Quraisy itu lalu datang kepada Abu Thalib dan merayunya. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan dalam rombongan tokoh-tokoh Quraisy. Mereka berkata kepada Abu Thalib, hai Abu Thalib, seperti yang telah engkau ketahui, sesungguhnya engkau bagian dari kami dan kami khawatir atas kondisimu. Sungguh engkau telah menyaksikan sendiri pertentangan antara kami dengan ponakanmu. Oleh karenanya panggillah dia. Katakan apa yang dia mau, maka kami akan mengabulkannya. Dan setelah itu kami sebutkan keinginan kami yang harus dia penuhi, agar dengan cara itu ia menahan diri dari kami dan kami pun menahan diri dari dia. Dia membiarkan kami pada agama kami, dan kami membiarkannya berada pada agamanya. Abu Thalib memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau datang menemui Abu Thalib. Abu Thalib berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai keponakanku, orang-orang ini adalah pembesar kaummu. Mereka sepakat untuk memberikan sesuatu kepadamu, dan sebagai gantinya mereka mendapatkan sesuatu pula darimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baiklah wahai pamanku, aku hanya ingin mengucapkan satu kalimat. Apabila mereka mendengarkannya dan mengabulkannya, maka mereka dapat menguasai Arab dan orang-orang di luar Arab akan tunduk kepada mereka. Abu Jahal berkata, ya jangankan 1, 10 kalimat pun boleh kau ucapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah la ilaha illa Allah dan tinggalkan apa saja yang kalian sembah selain Allah. Tokoh-tokoh Quraisy bertepuk tangan. Kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, apakah engkau mau menjadikan Tuhan-Tuhan itu satu saja? Sungguh, ini sangatlah konyol. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, demi Allah, orang ini hanya mempermainkan kita. Pulanglah kalian dan berpegang teguhlah kalian kepada agama leluhur kalian, hingga Allah memutuskan perkara di antara kita dan dirinya. Setelah itu, mereka keluar berpencar dari rumah Abu Thalib. Allah lalu menurunkan ayat tentang orang-orang Quraisy tadi. Syad demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja?
Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. Perihal ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Quran Surah Sya'ad ayat 1-7. Kemudian Abu Thalib berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, wahai ponakanku, permintaanmu itu sebenarnya sangatlah ringan." Ketika Abu Thalib berkata seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkannya masuk Islam. Beliau berkata kepada Abu Thalib, "Wahai pamanda, ucapkanlah kalimat itu, maka dengan kalimat tersebut engkau akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Ketika Abu Thalib melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya, ia berkata, "Wahai keponakanku, kalaulah bukan karena aku khawatir akan mendapatkan kecaman darimu dan dari paman-pamanmu sepeninggalku, dan orang-orang Quraisy menuduhku mengatakannya karena aku takut mati, pastilah aku mengucapkannya. Aku juga tidak mau mengucapkannya hanya untuk menyenangkanmu." Ketika ajal Abu Thalib semakin dekat, Al-Abbas melihatnya menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Kemudian ia mendengarnya dengan telinganya. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai keponakanku, demi Allah, sungguh saudaraku telah mengucapkan kalimat tersebut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak mendengar." Tidak lama kemudian Abu Thalib pun meninggal dunia. Namun kesedihan belum usai ketika kabut duka kembali menyelimuti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, istri tercinta, cahaya rumah dan penyejuk hati beliau, menyusul ke alam baka. Wanita agung yang pertama kali beriman kepada beliau, yang mengorbankan harta, waktu dan jiwanya demi perjuangan sang suami, telah pergi untuk selamanya. Khadijah adalah pelita di kegelapan, penopang saat semua berpaling, dan peneduh dalam badai kerasnya permusuhan. Beliau adalah pelipur lara ketika semua pintu tertutup dan tempat berlindung saat luka dakwah menganga. Wafatnya Khadijah adalah kehilangan yang tak tergantikan. Kehilangan seorang istri yang tak hanya mencintai, tetapi memahami, membela, dan meyakini. Rasulullah kehilangan dua sandaran terdekat dalam hidupnya. Yang satu melindungi dari luar, yang satu menguatkan dari dalam. Tahun itu menjadi tahun yang paling berat dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga dinamakan oleh sejarah sebagai tahun kesedihan. Ibnu Ishaq berkata, sesudah wafatnya Abu Thalib, orang-orang Quraisy semakin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari mereka yang paling keras menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Ia bukan hanya membenci ajaran Islam, tetapi juga membenci Nabi secara pribadi. Ketika musim haji tiba atau di pasar-pasar, Abu Lahab sering membuntuti Nabi, melemparinya dengan batu, dan dia berkata, dia itu telah murtad dan pembohong. Ia tak henti-hentinya memperingatkan orang-orang agar menjauhi beliau. Kondisi ini memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Beliau memilih Taif karena kota itu dihuni oleh Bani Tsaqif yang terkenal sebagai orang-orang terpandang. Taif juga dikenal strategis, memiliki banyak perkebunan, dan rumah-rumah milik orang Quraisy juga ada di sana. Mereka menjadikan Taif sebagai tempat peristirahatan musim panas mereka. Maka dengan penuh harap dan keyakinan, Nabi berangkat ke Taif sendirian. Beliau berharap penduduknya akan lebih terbuka dan mendukung dakwah beliau. Setibanya di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui pemimpin-pemimpin Tsaqif dan tokoh-tokoh mereka. Mereka adalah tiga bersaudara, Abdul Yalail bin Amr, Mas'ud bin Amr, dan Habib bin Amr bin Umair At-Tsaqafi. Salah seorang dari mereka bertiga beristrikan wanita dari Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, berdakwah kepada mereka dan berdialog dengan mereka, serta menjelaskan tentang tujuan kedatangannya kepada mereka. Beliau ingin mencari orang yang bersedia menolongnya, menegakkan Islam dan berjuang bersama beliau dalam menghadapi kaumnya yang menentangnya. Namun jawaban mereka tidak seperti harapan Rasulullah. Salah seorang dari mereka bertiga berkata, "Saya akan merobek kain Ka'bah jika benar kau adalah utusannya." Orang kedua berkata,
Apakah Allah tidak mendapatkan orang lain yang bisa diutus selain dirimu? Orang ketiga juga berkata, demi Allah, aku tidak akan bercakap-cakap denganmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari tempat mereka dalam keadaan putus asa akan kebaikan orang-orang Saqif. Namun ketiga orang itu malah mengerahkan orang-orang bodoh dan budak-budak mereka untuk mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melemparinya dengan batu hingga darah mengalir dari kaki beliau yang mulia. Rasa sakit, kesedihan dan keletihan membuat beliau terjatuh tersungkur ke tanah. Dalam keadaan itu, malaikat Jibril pun datang menghampiri beliau, menyampaikan bahwa Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk menawarkan pertolongan. Malaikat itu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau akan kutimpakan dua gunung ini ke atas mereka. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memilih untuk memaafkan. Beliau menjawab dengan penuh harapan, aku berharap dari keturunan mereka kelak akan lahir orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Hadis riwayat Bukhari. Doa itu pun diijabah oleh Allah setelah beberapa tahun kemudian. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah, di saat suku Saqif telah menyadari bahwa kekuatan umat Islam telah menjadi kekuatan terbesar di seluruh jazirah Arab. Mereka telah meraih banyak kemenangan besar atas kaum musyrik, Yahudi, dan bahkan Romawi. Penduduk Saqif tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan itu. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke Madinah dan menyatakan masuk Islam. Mereka membentuk sebuah delegasi untuk berunding dan bernegosiasi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demi mendapatkan kesepakatan terbaik. Pemimpin rombongan ini adalah Ibnu Abdi Yalil bin Amr, salah satu tokoh lama mereka yang pernah menyakiti Nabi secara mendalam. Dialah orang yang dulu pernah berkata dengan angkuh, jika benar Allah mengutusmu, maka aku akan merobek kain penutup Ka'bah. Namun begitu, Nabi Muhammad tetap menyambut mereka dengan penuh keramahan, kehormatan dan kemurahan hati. Beliau sama sekali tidak mengungkit luka lama atau hinaan mereka di masa lalu. Bahkan Nabi memerintahkan agar didirikan sebuah tenda khusus di dekat masjid untuk mereka. Tujuannya agar mereka bisa mendengar bacaan Al-Quran dan melihat bagaimana kaum muslimin menunaikan salat. Setelah beberapa hari tinggal di sana, pemimpin delegasi itu meminta agar dibuatkan perjanjian damai antara mereka dan Nabi. Isinya, mereka meminta agar tetap diizinkan melakukan zina, riba, minum khamar, dan agar berhala mereka tidak dihancurkan. Tentu saja, Nabi menolak mentah-mentah semua permintaan tersebut. Setelah itu, mereka pun berkumpul dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Akhirnya mereka menyadari bahwa tak ada pilihan lain selain menerima Islam sepenuhnya. Maka, suku Saqif pun masuk Islam dengan sebenar-benarnya, tanpa syarat, tanpa pengecualian. Ibnu Ishaq berkata, ketika Nabi terus dikepung oleh orang-orang Saqif, beliau pun terpaksa harus berlindung di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dalam keadaan terkepung seperti itu, beliau menengadahkan tangan dan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kepadamu aku mengadu, lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku dan hinanya diriku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkaulah Tuhan kaum tertindas, Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa kau serahkan diriku? Apakah kepada orang jauh yang memandangku dengan kebencian, atau kepada musuh yang kau beri kuasa atas diriku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tak peduli. Namun keselamatan darimu adalah yang paling aku dambakan. Aku berlindung kepada cahaya wajahmu, yang dengannya kegelapan menjadi terang, dan urusan dunia serta akhirat menjadi baik, dari murkamu yang hendak menimpaku, atau kemurkaanmu yang hendak menimpa diriku. Hanya kepadamulah segala keridaan hingga engkau ridha. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Doa yang begitu dalam itu menyentuh hati kedua anak Rabi'ah yang melihat dan menyaksikan apa yang beliau terima dari penduduk Thaif. Mereka pun mengusir para pengganggu dan menyuruh seorang budak mereka yang beragama Nasrani bernama Addas. Mereka berkata kepada Addas, ambillah setandan anggur lalu berilah kepada orang itu agar ia memakannya. Addas mengerjakan perintah kedua anak Rabi'ah itu. Lalu ia pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan meletakkan piring berisi anggur di depan beliau. Adas berkata, "Makanlah." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas piring tersebut, beliau berkata, "Bismillah," dengan nama Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya. Adas memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Demi Allah, aku belum pernah mendengar penduduk negeri ini mengucapkan hal itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Adas, "Berasal dari negeri manakah engkau, wahai Adas? Apa agamamu?" Adas menjawab, "Aku seorang Kristen dan berasal dari negeri Ninawa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah dari desa orang Syalih yang bernama Yunus bin Matta?" Adas berkata, "Ya, benar." "Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia saudaraku. Ia seorang nabi. Aku juga seorang nabi." Adas bersimpuh di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki beliau. Salah seorang anak Rabi'ah yang melihat kejadian itu berkata kepada saudaranya, "Budakmu itu telah dicuci otak oleh Muhammad." Ketika Adas kembali ke tempat kedua anak Rabi'ah, keduanya bertanya kepada Adas, "Sialan kau, Adas, kenapa engkau mencium kedua tangan dan kedua kakinya?" Adas menjawab, "Di dunia ini tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakanku daripada apa yang baru aku kerjakan tadi, sebab ia adalah seorang nabi." Kedua anak Rabi'ah berkata kepada Adas, "Sadarlah, wahai Adas, janganlah engkau dibuat berpaling dari agamamu, karena agamamu jauh lebih baik ketimbang agamanya." Ibnu Ishaq berkata, setelah Nabi Muhammad menerima cacian dan penghinaan dari orang-orang Saqif di Taif, beliau pun pulang ke Makkah. Sementara itu, orang-orang Quraisy semakin keras menentang beliau, kecuali sebagian kecil dari kalangan yang lemah yang telah beriman. Pada waktu musim haji tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya dan sahabat-sahabatnya untuk menjadi aliansi kepada kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah pada waktu itu, sekaligus mengajak mereka kepada agama Allah, meyakinkan mereka bahwa beliau adalah Nabi yang diutus. Rabi'ah bin Abbad pernah bercerita bahwa saat aku remaja, aku bersama ayahku berada di Mina. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di salah satu rumah kabilah Arab. Beliau bersabda, "Hai Bani Fulan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kalian. Dia memerintahkan kalian untuk beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian harus meninggalkan tandingan-tandingan yang kalian sembah selain Allah. Hendaklah kalian beriman kepadaku, membenarkanku, dan melindungiku hingga dakwahku terangkat ke seluruh penjuru." Usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dan menyerukan dakwah beliau, seorang Quraisy langsung menyahuti, "Wahai Bani Fulan, sesungguhnya laki-laki ini mengajak kalian untuk meninggalkan Tuhan Al-Lata dan Al-Uzza dari leher kalian dan dari sekutu-sekutu kalian, dan dari jin Bani Malik bin Aqiqish kepada bid'ah dan kesesatan yang dibawanya. Janganlah kalian taat kepadanya. Jangan pula kalian tertipu dengan ucapannya." Aku bertanya kepada ayahku, "Ayah, siapakah orang yang berkata sebelum orang yang barusan tadi?" Ayah menjawab, "Aku tidak tahu. Yang aku tahu pamannya yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, yaitu Abu Lahab." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerah. Beliau mendatangi pemukiman Arab Kindah yang menginap di Mekkah. Mereka mempunyai pemimpin yang bernama Mulay. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru Mulay kepada agama Allah Azza wa Jalla dan menawarkan dirinya bergabung dengan mereka. Namun mereka merespon negatif ajakan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendatangi salah satu pemukiman kabilah Bani Kalb yang bernama kabilah Abdullah. Beliau menyeru mereka kepada agama Allah dan menawarkan bergabung kepada mereka. Namun mereka pun tidak menerima tawaran beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendatangi Bani Hanifah di tempat penginapan mereka. Beliau menyeru mereka kepada agama Allah dan menawarkan dirinya bergabung dengan mereka. Namun tidak ada orang Arab
yang responnya lebih buruk daripada respon mereka. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bani Amir bin Sya' di penginapan mereka untuk menyeru mereka kepada agama Allah Azza wa Jalla dan menawarkan bergabung dengan mereka. Salah seorang dari mereka yang bernama Biharah bin Firas berkata, "Demi Allah, andai kata aku menerima pemuda ini oleh orang-orang Quraisy, aku pasti dihabisi orang-orang Arab." Biharah bin Firas berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana menurutmu jika kami berjanji setia padamu untuk mengikuti agamamu, kemudian Allah menaklukkan orang-orang yang menentangmu, apakah setelah itu urusan ini menjadi milik kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua urusan itu milik Allah, terserah dia mau berbuat apa." Lalu Biharah bin Firas berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau menginginkan leher-leher kami disembelih orang-orang Arab hanya karena membelamu? Kemudian jika Allah memenangkanmu, maka urusan ini menjadi milik orang lain selain kami. Kami tidak butuh urusanmu." Mereka pun menolak tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah para jamaah haji menyelesaikan ibadah haji, kabilah-kabilah Arab itu lalu pulang ke negerinya masing-masing, termasuk Bani Amir. Mereka pulang menemui sesepuh mereka yang telah lansia dan tidak bisa ikut haji bersama mereka. Kebiasaan kabilah Bani Amir adalah, apabila mereka kembali kepada orang-orang tua mereka, mereka akan bercerita tentang kejadian yang mereka saksikan di Tanah Haram dan semua peristiwa yang terjadi di musim haji itu. Pada tahun itu, salah seorang tua dari mereka bertanya kepada mereka yang pergi haji tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada musim haji tahun ini. Mereka menjawab, "Ada anak pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muthalib datang kepada kami. Ia mengaku sebagai Nabi. Ia memohon agar kami melindunginya, berpihak kepadanya, dan membawanya ke negeri kita." Orang tua tersebut meletakkan kedua tangannya di atas kepalanya, kemudian berkata, "Hai Bani Amir, apakah dia masih ada di sana? Kalian telah menyia-nyiakan apa yang datang pada kalian. Demi Tuhan, sesungguhnya anak keturunan Ismail itu tidak pernah sekalipun berdusta dalam perkataannya. Perkataannya selalu benar. Di mana kecerdasan kalian yang selama ini kalian miliki?"